Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah mau menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat hebat. Beliau sangat terkenal di langit. Siapakah dia? Yap, Uwais Al-Qarni. Yuk kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pinggiran negeri Yaman tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang sering mengejeknya. Dia sangat sayang kepada domba-dombanya. Uwais sang pengembala tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada sang ibu. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais pun terharu. Ia ingin sekali mengabulkannya. Namun, bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Mekah jauh. Lalu dengan apa ya ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Gumam Uwais. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah. Oleh karena itu, tubuhnya pun harus kuat. Tetapi orang-orang di sekitarnya mengejek Uwais. Uwais tidak mempedulikan. Setiap hari ia berlatih menggendong lembu, hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Bismillahirrahmanirrahim. Tibalah waktunya Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Sesampainya di Mekah, ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu, Uwais?" tanya ibunya heran. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais dengan mantap. Uwais pun bersabar menggendong ibunya mengelilingi Ka'bah sambil berdoa. Sepulang dari Ka'bah, Uwais ketika sembuh dari penyakit kulitnya, hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segeralah engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. Beberapa hari kemudian,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari medan perang. Beliau bertanya, apakah ada seseorang yang mencarinya? Benar ya Rasulullah. Beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarinya, tapi ia tidak bisa dapat menunggu karena ia tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama, jawab Aisyah. Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar dan Ali. Aisyah radhiyallahu dan dua sahabat Rasulullah, Ali radhiyallahu dan Umar radhiyallahu tertegun mendengarnya. Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk ikut menghadiri pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit, meski tidak dikenal di bumi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sudah mendengarkan cerita tentang Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.